Pernahkah kalian mengamati perbedaan kondisi pembangunan fisik dan sosial di desa dengan di kota? Di kota, hampir semua jalan telah diaspal, sedangkan di desa masih banyak jalan yang belum diaspal. Selain itu, di kota terdapat lebih banyak bangunan sekolah. Namun, tidak demikian dengan di desa. Oleh karena itu, pemerintah berupaya melakukan pemerataan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun sosial antara desa dan kota di Indonesia. Nah, apa sajakah upaya pemerataan pembangunan di desa dan kota? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Pembangunan adalah upaya manusia secara sadar untuk memanfaatkan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya guna meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan. Pembangunan di kota lebih pesat dan dinamis dibandingkan di desa. Hal itu disebabkan salah satu faktor yang mempercepat pembangunan adalah ketersediaan sumber daya manusia yang lebih banyak di kota. Pembangunan fasilitas pelayanan juga ditentukan oleh jumlah penduduk di wilayah tersebut. Itulah sebabnya, ketersediaan fasilitas pelayanan di kota yang berpopulasi penduduk tinggi lebih banyak dibandingkan dengan fasilitas pelayanan di desa yang berpopulasi penduduk rendah. Apabila ketimpangan seperti ini dibiarkan, kondisi pembangunan desa akan makin jauh tertinggal. Selain itu, banyaknya warga desa yang berpindah ke kota makin berdampak pada tertinggalnya pembangunan di desa. Upaya-upaya pemerataan pembangunan. Untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota, diperlukan 4 upaya pemerataan pembangunan, yaitu melakukan transmigrasi, memberikan bantuan pembangunan bagi desa, meningkatkan sarana dan prasarana di desa, serta meningkatkan lapangan pekerjaan di desa. Pertama, melakukan transmigrasi. Transmigrasi adalah pemindahan penduduk dari wilayah padat penduduk ke wilayah yang masih jarang penduduknya. Transmigrasi dapat mempercepat pemerataan pembangunan, sebab mengupayakan distribusi sumber daya manusia ke wilayah-wilayah yang belum terbangun akibat minimnya sumber daya manusia. Transmigrasi dapat mempercepat pembangunan di desa untuk mengejar pembangunan di kota. Contohnya, pada tahun 1981 hingga 1982, pemerintah Indonesia telah mengupayakan program perencanaan permukiman transmigran untuk memindahkan penduduk dari Jawa ke daerah-daerah tertentu, seperti daerah istimewa Aceh, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Melalui program ini, pemerintah mengupayakan pemindahan 108.000 kepala keluarga. Kedua, memberikan bantuan pembangunan bagi desa. Pemberian bantuan pembangunan ke desa dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti modal dana dan pelatihan keterampilan bagi warga desa. Melalui pemberian bantuan, pembangunan desa diharapkan dapat dipercepat. Contohnya, pada tahun 1981 hingga 1982, pemerintah memberikan bantuan untuk pembangunan jalan dan jembatan di desa-desa di kabupaten untuk menunjang kegiatan produksi pangan, produksi kerajinan, perdagangan, dan membuka akses ke desa-desa terpencil. Selain itu,
pemerintah juga mengadakan pelatihan keterampilan di bidang pengawasan, pengetahuan tentang bahan, serta pengetahuan mekanika terkait pembangunan jalan dan jembatan. Selain itu, saat ini, pemerintah juga menjalankan program dana desa berupa pemberian sejumlah dana per tahun yang digunakan untuk pembangunan desa. Pada tahun 2021, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan dana sebesar 2 miliar rupiah per kabupaten untuk pembangunan desa. Ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana di desa. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana dan prasarana desa di bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian perlu terus ditingkatkan dalam pembangunan desa. Sarana dan prasarana bidang pendidikan. Sarana dan prasarana ini berperan sebagai tempat penduduk untuk mendapatkan pendidikan, sehingga menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai membuka akses bagi penduduk desa untuk memperoleh pendidikan yang baik. Dengan demikian, penduduk desa tidak perlu pergi ke kota untuk mencari sarana pendidikan. Contohnya, selain gedung sekolah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, sekolah menengah atas membutuhkan sarana berupa alat praktikum, alat olahraga, dan komputer untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sarana dan prasarana bidang kesehatan. Sarana dan prasarana bidang kesehatan berperan sebagai tempat warga desa memperoleh pelayanan terkait dengan pencegahan dan penanganan penyakit. Umumnya, untuk kasus tertentu, pasien di desa harus dirujuk ke sarana dan prasarana kesehatan di kota yang lebih memadai. Apabila di desa telah tersedia sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, pasien di desa tidak perlu pergi ke kota untuk memperoleh layanan kesehatan yang baik. Contohnya, rumah sakit memerlukan sarana berupa obat-obatan dan alat kesehatan untuk mendeteksi penyakit pasien, serta mengobati pasien. Rumah sakit juga membutuhkan prasarana berupa gedung rumah sakit untuk menampung pasien selama melakukan pengobatan. Sarana dan prasarana bidang ekonomi. Sarana dan prasarana bidang ekonomi bermanfaat sebagai wadah bagi penduduk untuk melakukan kegiatan ekonomi. Umumnya, kegiatan ekonomi di desa hanya didominasi kegiatan produksi pertanian dengan produk akhir berupa bahan mentah seperti beras, jagung, dan kedelai. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, penduduk desa dapat melakukan kegiatan perekonomian dengan baik. Contohnya, petani dan pedagang memerlukan bangunan pasar beserta lapak-lapaknya sebagai tempat untuk transaksi jual-beli. Keempat, meningkatkan lapangan pekerjaan di desa. Urbanisasi terjadi karena terbatasnya lapangan pekerjaan di desa yang terutama hanya berfokus pada sektor agraris. Oleh karena itu, dibutuhkan pembukaan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja di desa, sehingga penduduk dapat bekerja dan melakukan pembangunan di desa. Contohnya, pemerintah mengupayakan terbukanya lapangan kerja melalui pembuatan badan usaha milik desa atau BUMDes. Selain itu, pemerintah juga mengadakan program padat karya tunai
yang memungkinkan warga desa terlibat dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan desa. Contohnya adalah proyek pembangunan infrastruktur jalan atau proyek peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dengan mendapatkan upah dari pemerintah. Melalui upaya-upaya pemerataan pembangunan tersebut, diharapkan urbanisasi dapat ditekan, sehingga ketimpangan pembangunan antara desa dan kota berkurang. Kesimpulan, pembangunan adalah upaya manusia secara sadar untuk memanfaatkan lingkungan guna memenuhi kebutuhan hidupnya demi meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan. Agar ketimpangan pembangunan antara desa dan kota berkurang, diperlukan berbagai upaya untuk melakukan pemerataan pembangunan di desa dan kota. Upaya-upaya untuk melakukan pemerataan pembangunan di desa dan kota adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan transmigrasi. Kedua, memberikan bantuan pembangunan bagi desa. Ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana di desa. Keempat, meningkatkan lapangan pekerjaan di desa.